Pertama kita masuk kepada berfoya-foya. Ananda ibu kan tahu kan bagaimana sifat yang berfoya-foya itu, yang membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan. Ya bagus Ananda. Nah, kenapa sih Bu? Kenapa mereka dianggap berfoya-foya? Kan mereka membelanjakan harta itu sesuai hasil dari keringat mereka sendiri. Kenapa mereka nggak boleh membelanjakan hartanya sesuai kemauan mereka? Nah, di dalam Al-Quran itu Allah sudah membatasi bagaimana kita menghadapi kehidupan. Nah, ketika Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, Allah itu juga sekaligus akan menguji kita. Rezeki yang banyak itu menjadi ujian bagi kita ketika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Nah, orang yang berfoya-foya itu contohnya saja kita lihat dari selanjutnya, kenapa sih saya yang bekerja, kenapa saya nggak boleh melakukan membeli semua yang saya mau gitu kan. Nah, kita itu dianjurkan untuk hidup sederhana. Iya, hidup sederhana itu maksudnya gimana sih Bu? Yang hidupnya susah, yang ini nggak bisa gitu. Bukan, ketika kita punya banyak harta yang seandainya kita bisa untuk kayak berfoya-foya gitu, kita itu harus bisa mengendalikannya. Contohnya banyak itu artis-artis di luaran sana yang mereka beli mobil merek ini, beli mobil merek itu, padahal kebutuhannya cuman satu mobil. Nah, itu contohnya Nanda. Kita butuhnya ini. Ya ini gak butuh, tapi karena cantik, karena lucu, belilah gitu. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Itu menghambur-hamburkan harta, sedangkan orang di luar sana itu masih banyak yang membutuhkan makan. Alangkah baiknya kita bersedekah, kita mengasih fakir-fakir miskin. Bu, saya udah bersedekah Bu, saya udah melaksanakan ini, melaksanakan itu, saya sudah melakukan zakat sudah saya bayar Bu, tapi emang uang saya itu emang berkelebihan Bu. Nah, ada bisa kita naik haji misalnya, umroh. Nah, terutama bantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di sosial media banyak kan Ananda lihat bagaimana sih artis-artis itu berlomba-lomba untuk memamerkan harta mereka. Mereka beli ini, mereka beli itu. Nah, itu kan tidak boleh ya Nanda. Selama kita hidup sederhana itu, makan secukupnya, sesuai dengan perkataan Nabi, makanlah sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar, dan berhentilah sebelum kenyang. Itu maksudnya sesuai dengan kebutuhan kita saja, tidak berlebihan, tidak sampai begah atau bagaimana ya Nanda. Nah, selanjutnya ada sifat ria. Iya, sifat ria itu kan memamerkan, melakukan sesuatu dengan niat dipuji orang lain. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya Nanda. Contohnya kan banyak sekarang itu ria dan sumu'ah itu hampir sama ya Nanda. Itu kalau sumu'ah itu menceritakan atau mendengarkan kepada orang lain nih, saya sudah ibadah ini, saya sudah ibadah itu. Contoh sifat dari kedua ini, contohnya banyak kan sekarang di sosial media itu, terutama di YouTube, orang yang sedekah tetapi di video karena dibikin judulnya alhamdulillah gitu, rezeki, bisa bagi-bagi rezeki kepada orang yang kurang mampu. Nah, itu sebenarnya kan sedekah itu bagus, alhamdulillah bisa bersedekah kepada orang lain, tetapi
dengan niatnya itu, niat dari hatinya itu, ada orang dia sedekah sambil difoto, nah nanti diposting, ini pasti banyak orang yang muji-muji saya, nanti ini pasti banyak orang yang mengira saya itu baik, mengira saya itu dermawan. Nah sebenarnya di niatnya itu yang salah ya Nanda. Sebenarnya sedekah itu kan baik gitu. Kalau kita sedekah difoto lalu berharap nih nanti orang pasti memuji-muji saya gitu, jangan ya Nanda, itu tidak boleh. Nah, kenapa sih? Bagaimana cara kita supaya kita tidak ria dan semua itu, Bu? Nah, yang pertama kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang telah Kau berikan, semua ini dari Engkau ya Allah. Kemudian lakukan dengan ibadah, misalnya sedekah, lakukan dengan niat yang tulus. Sebenarnya tanpa kita memvideo itu alangkah lebih baik, tanpa di video, tanpa di kamera itu alangkah lebih baik. Cukup kita kasih kepada orang itu, tidak perlu mengumbar-umbar, cukup kita, dia dan Allah aja yang tahu. Nah, tapi seperti ada satu cerita mengenai seorang hamba Allah yang bersedekah di masjid tersebut. Nah, dia cuman meletakkan uangnya di bawah karpet masjid karena sudah menjadi kebiasaan di masjid tersebut, setelah sholat marbotnya itu merapikan karpet tersebut. Nah, ada beberapa uang di bawah karpet masjid serta surat, ini sumbangan untuk musola ini ya, semoga bermanfaat bagi musola. Nah sebenarnya seperti itu lebih bagus Ananda, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah ya bagus Ananda, karena untuk apa kita memamerkan semua yang diberikan oleh Allah, sedangkan itu semua dari Allah. Nah selanjutnya takabur, sombong. Nah ya Bu, kalau ada teman saya yang emang dia itu cerdik, dia itu pintar, logikanya main gitu Bu, terus wajar nggak sih Bu dia sombong? Untuk apa kita menyombongkan segala sesuatu yang datangnya dari Allah? Kepintaran itu dari Allah. Nah, anak-anak Ibu kan tahu kita ini hidup dari nikmat yang Allah berikan. Nah, apa yang harus kita sombongkan? Kalau anak-anak Ibu merasa pintar, ada yang lebih pintar dari kita. Nah, kalau untuk sikap sombong ini insya Allah semuanya sudah paham kan? Alhamdulillah paham. Nah ingatkan tugas kelompoknya tadi, jangan sampai lupa ya Nanda. Nah satu lagi yaitu hasad atau iri dengki, atau ya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah kenapa sih harus ada contohnya nih, ada tetangga kita yang beli mobil baru, seharusnya kan kita senang, ikut senang, nanti siapa tahu kita bisa diajak jalan-jalan sama mobil barunya dia. Tapi ada yang seperti ini Bu, baru kemarin beli motor, udah beli mobil aja sekarang lagi. Pasti ingin pamer tuh ini itu, berarti masih ada iri dengki di dalam hatinya. Itu tidak boleh ya Nanda. Seharusnya tuh kita senang melihat, misalnya ada tetangga kita yang beli motor baru, teman kita beli motor baru contohnya kan, alhamdulillah ya dia udah beli motor, biasanya dia jalan ke kampus, biasanya dia jalan ke sekolah, alhamdulillah orang tuanya udah mampu beli motor. Dia nggak secapek kemarin lagi ke sekolah. Nah itu yang harus diterapkan Ananda. Sampai di sini sudah paham bagaimana
sifat-sifat tersebut. Nah, kelompok 1 sudah bisa menyimpulkan bagaimana pengertian dan bagaimana contoh-contohnya. Oh iya, Ibu belum bagi kelompok ya. Oh iya, sekarang berhitung 1 sampai 3. Kelompok 1 1 2 3. Nah ya. Nah, kelompok 1 urutan nomor 1 sesama nomor 1. Urutan nomor 2 sama nomor 2, nomor 3 sama nomor 3. Nanti Ananda akan mempresentasikannya ke depan kelas ya. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu. Nah, karena waktu kita sudah habis, karena Ibu akan menjadikan tugas kelompok tersebut menjadi tugas di rumah. Nanti kelompok 1 tolong lengkapi dengan gambar-gambar sebanyak mungkin ya Nanda. Nah, kelompok 3 tolong cari permasalahan-permasalahan tersebut di internet, kan banyak itu permasalahan-permasalahan mengenai foya, ini ria dan sebagainya itu. Silahkan Ananda cari solusinya juga. Nah, nanti di minggu depan kita akan mengulas mengenai materi ini dan juga presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk sekarang cukup sekian pembelajaran kita. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.